Sekarang saya di sini ngelatih untuk pelayaran U13 2007 ya, persiapan Liga Top Skor untuk U13. U13 aja atau? Sementara ini saya harus ambil alih U13 karena coach Sony-nya udah nggak di sini, dan saya kemarin juga sudah selesai dengan Badak Lampung. Jadi sekarang tanggung jawab saya di U13, walaupun nanti kalau di Kabumania kan untuk kita U13 dengan Liga 3-nya ya, berhubung ini Liga 3-nya belum ada jadwal yang pasti, mungkin saya tanggung jawab di U13. Kalau di Kabumania mungkin sekitar 200-300 ya untuk total ya. Total semua yang sementara ini ada di komite, jadi sekitar segitu. Kalau kita sesuai dengan dari PSSI ya, Vilanesia itu, kalau saya latihan di 2007 itu pelayaran 13 dari hari Selasa, Kamis sama Minggu pagi. Kalau Selasa jam 4 kita start, paling 70 menit, 80 menit, satu kali lagi. Enggak sih Mas, kita sesuai dengan kurikulum yang ada dari federasi ya istilahnya. Untuk sekarang kan kita tetapkan Vilanesia itu aja dulu, karena ya kami bukan SSB kami kan ya dari daerah Kabupaten Bogor ya gitu. Kalau kami sebenarnya setiap kelas fokus ya, karena kita ada tim untuk liga, setiap liga kan ada ya, jadi kita nggak ada target untuk umur berapa, tapi yang pasti kita punya Liga 3, jadi anak-anak ini latihan untuk nanti jenjang gue ada di Liga 3. Jadi Liga 3 untuk ya mereka jualan nanti, karena di kita kan di U16 karena liganya kurang ya, jadi setelah di U16 kadang-kadang anak-anak mereka berhenti, dan dia 16 karena ngerasa udah ada yang udah di timnas, dia lupa apa yang harus dia lakuin untuk menjadi ke sana, dan lu sukses itu apa sih? Nah itu yang di kita yang harus kita benahin gitu. Makanya di anak-anak Kabo sebisa mungkin ya di Liga 3 lu jualan. Kalau lu mau jadi main bola nasional ya dari situ, lu mau dapet klub ya dari situ. Yang pasti kita dari kecil bina ya itu tadi untuk kesana. Kalau di Kabo jujur untuk militansi ini oke. Kalau kelebihannya ya, kalau kekurangan jadi tadi masih Mas ya, terlalu, karena banyak faktor ya Mas ya, jadi kayak mungkin sekolah, dan sekarang kan jujur aja nanti setelah mungkin pandemi ini berakhir, mereka akan beradu dengan sekolah ya. Dan kalau saya berbicara ini kan karena kita ini sekolah belajar, kita juga nggak bisa neken anak harus ikut gue gitu. Jadi itu yang akan saya coba benahin ke depan. Perkembangan cukup sangat bagus ya, beda dengan zaman saya dulu, karena sekarang banyak liga, terutama Liga Top Skor. Itu Liga Top Skor aja udah berada berapa nih. Nah, makanya sebetulnya kalau untuk federasi ya, liga yang sudah ada elit, tapi kalau menurut saya elit hampir sama dengan SSB kok. Karena apa? Ya saya ngalamin sendiri kemarin di Badak, besok mau liga, hari ini seleksi. Nah itu kalau kita berbicara elit ya sebetulnya ya kami dengan ada ini anaknya ada kan latihan setiap hari, nggak harus besok ada ke turnamen baru seleksi, enggak. Jadi itu yang ini. Makanya berharap di federasi ada liga di 17, mungkin udah ada suratnya kan turnamen bukan liga. Jadi itu yang harapan saya pribadi ya sebagai pelatih anak-anak, berharap itu. Halo Top Scorer, sekarang kita udah sampai di mes Kabumania. Tadi kita di lapangan sempat mengikuti pelatihan Coach Tommy sama anak-anak 2007-2005, banyak juga tadi, luar biasa. Inilah mesnya Kabo, nanti kalian bisa lihat stock shoot dari teman-teman kita yang udah sedikit ambil gambar. Ini saya langsung bersama owner ini, Pak Imam. Gimana Pak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik. Muter-muter terus ya Pak? Iya, biasa. Gini Pak Imam, saya mau tahu nih, dulu kisah awalnya Kabumania berdiri itu seperti apa sih Mas? Karena saya lihat Persikabo itu pemain banyak dari luar, terus kalau saya lihat kenapa sih Bogor nggak bisa? Akhirnya kita bikin SSB Kabumania. Tahun berapa tuh Pak Imam? Tahun 2008. Oh 2008 ya. Nah itu pesertanya itu Pak Imam
rangkul dari masyarakat lewat apa asprop ataupun askap, atau memang mereka datang sendiri, atau bagaimana Pak cara menggait Kita pas siswanya? ada pameran kebetulan, pameran di Pemda kita bikin stand sambutan apa SSB kabupatennya. Jadi mereka juga daftar sendiri. Dan banyak yang minat. Kira-kira apa tuh Pak Imam daya tariknya tuh sehingga ini Kabumania pemainnya nggak pernah habis nih, setiap tahun ada terus? Awalnya mungkin orang karena identik dengan Persikabo ya, jadi Kabumania mungkin awalnya gitu. Cuman setelah berjalannya waktu kan, karena juga kita harus mempertahankan reputasi Kabumania dan segala event ya. Jadi kita selalu ada. Nah disitulah kita mungkin dari masyarakat luar banyak, dan didukung oleh SDM kita, pelatih yang bagus-bagus ya. Gitu. Ya top scorer nih, jadi Kabumania ini orang identik itu pikirnya Kabumania itu Persikabo Pak ya? Padahal ya. berbeda Pak ya? Berbeda. Tapi tadi seperti Pak Imam katakan, filosofinya bagaimana bisa menggali potensi-potensi di Bogor ya Pak Imam ya, supaya Persikabo tidak selalu mengandalkan pemain dari luar daerah. Karena dari Bogor sendiri banyak sekali dan Kabumania ini selalu ikut setiap turnamen, kompetisi, termasuk Liga Top 4 juga ya. Jadi eksistensinya itu akhirnya bisa diterima oleh masyarakat, dan banyak sekali siswa-siswa yang kemudian berlatih, berburu di sini. Nah, satu lagi Pak Imam yang menjadi menarik ini, ternyata nggak cuma daerah Kabo, Jabodetabek dan sekitarnya yang berlatih di Kabumania, tapi juga ada dari daerah-daerah lain Pak Imam. Itu gimana kita Pak Imam bisa akhirnya bikin mes segala macam? Kalau saya kan punya impian lah Pak, bahwa main bola yang benar itu satu di mes, kedua sekolahan yang bisa diajak kerjasama. Jadi gitu Pak. Jadi dan dilatih dengan pelatih yang punya pengalaman, dia pelaku sebagai pelaku sepak bola. Jadi mereka nggak bohong-bohongan, nggak ini ya. Jadi mau bisa bikin contoh. Iya, top scorer. Jadi di Kabumania ini memang pelatihnya punya kompetensi ya. Sebelumnya ada Mas Indrianto Nugroho yang kita tahu mantan pemain timnas, Primavera juga. Sekarang Kabumania bukan saja menciptakan banyak pemain-pemain nasional yang punya bakat dan bisa bersaing di level nasional, tapi juga sekarang mengirimkan pelatih ya Pak Imam ya. Jadi asisten pelatih timnas U16 itu kan prestasi juga Pak Imam ya. Dan sekarang adiknya nih Tommy Haryanto, adik dari Coach Indri yang sekarang di sini bergabung bersama Kabumania. Nah Pak Imam, itu ceritanya bagaimana Pak Imam? Daerah-daerah bisa mengirimkan pemain-pemain mereka atau siswa-siswa mereka untuk nge-mes di sini Pak Imam. Itu cara Pak Imam itu gimana bisa mereka tahu di sini ada mes? Bisa dari media, mungkin dari antar pelatih, antar teman pelatih kan ngobrol kan, mungkin dari itu kan sudah. Sebenarnya kalau kita tidak terlalu ini sih Pak, tidak terlalu iklan promosi terlalu ini enggak. Jadi dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut kebanyakan. Wah luar biasa ya. Kita patut apresiasi orang-orang gila bola seperti Pak Imam ya. Karena saya tahu pasti nggak mudah, pendanaannya juga pasti berat Pak Imam. Ini juga menarik, saya ingin tanya tuh Pak, sumbernya itu Pak, sources pendanaan itu dari Pak Imam pribadi atau juga ada sponsor-sponsor lain Pak untuk bisa mengelola? Kebetulan kalau pastinya enggak, cuman harus bisa. Ya itu yang susah Pak. Ada aja jalannya. Cari caranya. Kalau kan gitu. Ada saatnya kita berjalan pas bisa. Jadi Pak Imam punya prinsip, sepanjang Pak Imam memberi dengan tulus, pasti nanti Tuhan kasih jalan. Untuk buat dapat. Dan untuk benar pasti ada jalannya Pak. Saya begitu. Dan nyatanya iya. Kan kita juga punya Liga 3 ya gitu. Untuk juga anak-anak juga, karena bukan untuk siapa-siapa, untuk anak-anak. Karena nggak bisa main bola hanya diputus di tengah jalan, itu ada apa? Kan main bola harus sampai tuntas kan Pak. Minimal bisa dipromosikan ke level atas. Kita kasih wadah, ya ada Liga 3, ada Suratin, ada apa gitu. Ya. Ideal sekali sebenarnya kalau secara konsep ya. Jadi Pak Imam ini membangun ini dari nol ya Pak Imam ya. SSB ini, dan beliau juga memikirkan bagaimana kelanjutannya sampai kemudian sekarang ikut 33. Berarti udah member Pak Imam ya di tempat ya? Udah berapa tahun Pak Imam ikut Liga 3? Kami Liga 3 dari 2014 Pak. Ya, berarti udah 6 tahun. Ya kalau dibilang semua klub pendanaan pasti susah, tapi nyatanya kita bisa. Apa sih memang resepnya bisa bertahan Pak Imam?
Ya resepnya ya ada kemauan Pak. Prinsipnya kemauan juga. Kemauan pasti ada jalan. Berarti selalu ada apa ya, kepercayaan Pak ya, bahwa segala sesuatu itu kalau kita memang berbuat untuk kebaikan, untuk pasti ada manfaat ya, selalu ada. Ini saya kira inspiratif sekali ya, bahwa ya memang dinamikanya ngurus sepak bola usia muda pasti banyak jatuh bangunnya pasti. Nah, Pak Imam ada cerita menarik nggak dalam ngurus Kabupaten ini sepanjang pengalaman Pak Imam? Ya, mungkin ada kisah-kisah yang masih mengesankan buat Pak Imam gitu. Kalau kisah yang menarik buat saya pemilik klub yang bukan siapa-siapa, bukan punya uang, ya itu. Tapi saya punya konsep itu aja. Nyatanya bisa, itu. Bukan saya orang berduit. Berarti dalam segalanya tidak harus duit, tapi harus ada duit, tapi tidak harus duit. Kemauannya. Luar biasa ya, perlu duit tapi nggak harus pakai duit. Jadi berarti Pak Imam ini punya koneksi yang luar biasa nih. Terus Pak Imam pasti sudah tahu kan ya, banyak lah dinamika, karena ini kan sepak bola usia muda ini nggak cuma pemainnya tapi juga ada orang tua, ada pelatih. Ini sebenarnya yang paling sulit siapa yang diatur Pak Imam dari 3 aspek ini? Kalau saya dari pemain orang tua yang terlalu buru-buru. Jadi orang tua itu terlalu buru-buru pengen anaknya jadi orang, jadi pemain bola. Nah, diperanginya itu yang susah Pak, karena yang saya jujur ya, yang saya alami sekarang ini, yang saya prihatin di kita di Indonesia ini semakin gede semakin jarang latihan. Wah. Iya kan? Padahal jadi itu dikatakan jadi adalah di usia besar, di usia 19. Tapi mereka rata-rata justru berkurang karena Pak, ya kurang effort. Saya pernah ngobrol sama Pak Yusuf, ngapain mengadakan Liga Top Skor usia dini? Oh, membantu PSSI Pak. Bapak kan bilang gitu. Buat apa kalau hanya sampai di sini? Sampai 19 dong. Kalau itu dikatakan bahwa pemain itu jadi bisa benar main bola. Karena kedewasaan seseorang itu di usia 19. Kalau masih di 16 itu masih labil. Kalau udah 19 dia mantap, dia akan bermain bola atau tidak. Oh gitu ya. Ini saya kira salah satu jawaban dari banyak pertanyaan orang mengapa kita itu hebatnya di usia muda tapi begitu beranjak ke dewasa hilang. Karena ternyata nggak ada kompetisinya top scorer. Nah tadi Pak Imam bilang kalau PSSI bisa adain sampai usia 19 kompetisi rutin, Pak Imam itu nggak akan putus. Nggak akan putus itu. Masalahnya di situ. Ya, karena yang dinyatakan jadi itu wah masih usia 12 orang tua nganter sepatu mahal-mahal. Begitu usia 15 sudah dilepas sama orang tuanya, nggak tahu orang tuanya anaknya mau gimana. Kayak di situ lah. Karena itu fase yang genting. Fase yang genting dan anak-anak labil itu di usia ini karena mudah terpengaruh dalam hal di usia 15 sampai usia 19. Karena udah ujiannya banyak. Banyak. Nah, kalau di usia 19 sudah lepas, ya itu udah lingkungan, pergaulan, medsos. Wah, luar biasa nih. Top score dari obrolan singkat ini kita udah bisa dapat benang merahnya ya. Pertama pasti tidak mudah untuk mengelola sepak bola usia muda, perlu komitmen tadinya, perlu ketulusan karena pasti butuh effort yang besar, gaya yang nggak sedikit. Jadi yang ketiga kalau saya bilang sih mesti agak gila-gila dikit sih. Iya. Imam ya. Kalau nggak gila Pak Imam mungkin udah berhenti dari kapan tahu nih. Cuman kalau saya gini Pak, orang lain katanya hancur karena bola. Kalau saya enggak, saya hidup makan karena bola. Ya boleh dibuktikan. Saya nggak kerja apa-apa, nyatanya bisa. Orang lain boleh ngomong, wah saya bisa, entah itu benar, entah itu enggak ya. Kalau buat saya, kalau di menit yang benar dan kita serius, saya rasa itu buah dari hasil. Oke, top scorer saya kira sudah cukup komplit ya, padat ya. Tadi kita sudah lihat sesi latihannya coach Tommy ya, kemudian juga ada Indra juga, ada Akeu juga ya, dan kita tadi sempat kontrol langsung jalannya latihan di Makobrimob. Kita sekarang udah ngobrol juga sama Pak Imam. Saya kira ini sudah sangat padat, juga teman-teman sudah bisa ambil kesimpulan ya bagaimana dinamika dalam mengelola sebuah klub ataupun SSB sampai di kompetisi Liga 3. Luar biasa. Oke, nanti kita ketemu lagi di acara ngintip latihan member, ngintip latihan sekolah bola anggota Liga Top Score di edisi-edisi berikutnya. Thank you. Sukses Top Score. Sukses.